Keruntuhan peradaban Islam merupakan proses yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, melibatkan berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, serta militer. Kejadian yang terjadi ini puncaknya pada abad ke-18 dan abad ke-19. Berbagai aspek yang menyumbang pada keruntuhan peradaban Islam. Yang pertama adalah kehancuran Khalifah Abbasiyah dan Mongol. Salah satu momen penting dalam sejarah peradaban Islam adalah serangan Mongol pada abad ke-13 pada tahun 1258. Tentara Mongol yang saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat perhatian dan ilmu pengetahuan kebudayaan Islam dihancurkan. Banyak karya-karya ilmiah serta perpustakaan besar dan pusat-pusat keilmuan yang sudah berkembang berabad-abad juga ikut musnah. Yang kedua adalah kemunduran dinasti-dinasti Islam pada fragmentasi politik. Setelah kejatuhan Abbasiyah, dunia Islam terbagi menjadi banyak kekuatan lokal yang terpisah, dengan dinasti-dinasti seperti Mamluk di Mesir, Saljuk di Anatolia, dan Mughal di India. Fragmentasi ini menyebabkan dunia Islam kehilangan persatuan politik dan militernya. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran kolonial Barat pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Pada abad ke-18 hingga 19, kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda mulai memperluas wilayah mereka ke dunia Islam, baik itu di Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Asia Tenggara. Dengan penaklukan wilayah-wilayah Islam oleh kekuatan Barat, sistem politik, ekonomi, sosial yang ada pun hancur. Kebudayaan Barat yang sangat berbeda dengan nilai-nilai tradisional Islam mengakibatkan Islam kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari imperium kolonial. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial dan ekonomi. Salah satu aspek lain terhadap keruntuhan peradaban Islam adalah masalah sosial ekonomi. Ketimpangan sosial, kemiskinan, serta kegagalan sistem pertanian menyebabkan rakyat hidup dalam kesulitan. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, negara Islam tertinggal dalam aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Dibandingkan dengan Eropa yang sedang mengalami Renaissance dan revolusi ilmiah, serta kekalahan dalam Perang Salib dan Perang Ottoman Habsburg, juga mempengaruhi kekuatan militer negara-negara Islam. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Yang kelima yaitu zaman penurunan Ottoman. Kekhalifahan Ottoman yang merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam juga mengalami penurunan yang signifikan. Pada puncaknya, kekhalifahan Ottoman menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk bagian Eropa, bagian Timur Tengah, dan bagian Afrika Utara. Namun pada abad ke-17 dan abad ke-18, Ottoman mulai menghadapi tantangan besar, baik dari luar, misalnya invasi Eropa, maupun dari dalam, atau pemberontakan dan korupsi internal. Pada akhir abad ke-19, kekhalifahan Ottoman sudah sangat lemah dan terpecah-pecah. Dengan berbagai wilayahnya dikuasai oleh kekuatan Eropa seperti Inggris dan Perancis. Perang Dunia 1914 sampai 1918 merupakan akhir dari kekuasaan Ottoman. Dan setelah kekalahan mereka, Kekhalifahan Ottoman secara resmi dibubarkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk yang mendirikan Republik Turki modern. Keenam, pemikiran Barat dan pengaruh modernisasi. Pada abad ke-19, pemikiran Barat termasuk sekularisme, kapitalisme, dan ideologi sosialisme mulai masuk ke dunia Islam. Banyak intelektual muslim yang terpengaruh oleh ideologi ini, dan beberapa menganggap bahwa Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman modern.
Pemikiran seperti ini menyebabkan munculnya debat antara konservatif yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam dan progresif yang mendukung reformasi dan modernisasi. Namun proses ini seringkali gagal mencapai keseimbangan yang baik antara warisan lama dan modernitas yang berkontribusi pada kebingungan identitas dan ketegangan sosial di banyak negara Muslim. Ketujuh, puncak keruntuhan, pembagian dunia Islam dan peran Barat. Keruntuhan politik dan sosial dunia Islam semakin jelas terlihat setelah Perang Dunia I dan pengaruh besar dari kekuatan Barat. Setelah pembubaran Khilafah Ottoman, banyak negara-negara Islam menjadi bagian dari wilayah kolonial atau negara-negara mandatori yang dikendalikan oleh Inggris dan Prancis. Pembagian wilayah itu melalui perjanjian seperti Sykes-Picot dan pembentukan negara-negara baru seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Palestina, menyebabkan ketidakstabilan politik yang berlangsung lama. Ketegangan ini bertambah dengan masalah ekonomi, konflik sektarian seperti antara Sunni dan Syiah, dan kebangkitan nasionalisme yang seringkali merusak solidaritas umat Islam. Kesimpulan, keruntuhan peradaban Islam bukanlah sebuah proses tunggal atau satu peristiwa besar, melainkan merupakan serangkaian kejadian yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Penyebabnya sangat kompleks, termasuk serangan dari luar seperti Mongol, fragmentasi politik, kolonialisasi oleh negara-negara barat, kemunduran sosial ekonomi, dan pergeseran dalam pemikiran serta modernisasi yang tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun peradaban Islam mengalami kemunduran dan keruntuhan, warisan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filosofi Islam tetap memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia dan bahkan terus memberi dampak pada masa kini. Sekian.